Aduh, sehat Om. Alhamdulillah sehat. Dari mana nih Mas Agus kok pakai kopian? Tapi sholat tadi mau kesini kan sholat dulu gitu. Sholat apa ini? Sholat isya. Oh, isya. Kalau isya pakai usolin nggak ini Gus? Ya harus Mbak, Om. Nggak sholat isya, nggak sholat maghrib semuanya kan. Nggak wajib, nggak sunnah itu harus pakai usoli. Enggak cuma di dalam hati, Gus. Enggak lah. Kalau di dalam hati kan kayak gimana gitu loh. Ya, Kita kan menghadap gitu. ya kalau niat kan di dalam hati. Iya kan nggak ada penyampaian usoli itu kan lebih afdol gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, apa ini pembahasan atau soliat ya? Anda yang penting jangan pakai gelot. Jangan sampai itu ya Om ya. Iya. Nah ini lagi acara apa ini kok ada usoli ada yang enggak? Ini tadi saya nanya ini Mas Agus kok pakai kopiah, katanya habis sholat lah. Saya nanya sholat apa isya. Kalau isya pakai usoli enggak? Oh gitu. Iya, katanya iya. Katanya semua sholat memang harus pakai usoli. Nggak wajib, nggak sunnah. Kalau udah pakai kopiah ya orang usoli ya. Ya, usoli ya boleh, enggak usoli ya boleh. Yang penting tetap rukun, gitu kan? Kalau menurut pendapat yang Faris bagaimana gitu loh? Ya tadi kalau pendapat pribadi sih, ya kita hidup di Indonesia ini yang begitu banyak agama di Islam sendiri banyak juga pecahan-pecahan atau bagian ya Islam itu sendiri kan pecah menjadi banyak ya golongan itu. Ya misalnya ada yang pakai usoli ya silakan, yang enggak ya silakan, yang penting tetap saling menghargai. Itu kalau pendapat saya. Nah, itu tapi kalau menurut pendapat ya bukan pendapat ya, kalau menurut tinjauan ya, kita tinjauan dari agama, mari kita kaji ya. Kita Dasar hukumnya gimana gitu kita kan. belajar bareng-bareng Ya Mas, sambil ngopi ini loh. ya, mulai dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya syukur dulu pada Allah yang mana alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul ini dengan kawan-kawan lama ini. Ini bisa ada pilos, ditemani pilos nih. Hari ada kopi. Tentang usoli. Kalau menurut pendapat Mas Agus tadi itu sunnah atau wajib atau bagaimana? Kalau menurut saya wajib itu. Oh wajib. Iya. Kalau menurut ini enggak. Ya kalau menurut saya kalau niat ya cuma niat lah di dalam hati kan itu kan. Karena kalau usoli itu kan usoli fardhol isai contohnya misalnya al-barokatin mustaqilat itu sebenarnya ya contoh redaksi niat bahwa niat ketika kita mau melaksanakan ibadah itu memang harus niat gitu. Karena semua ibadah itu harus punya niat. Maka kalau orang Arab itu mencontohkannya kayak itu tadi. Saya mau sholat isya 4 rakaat wajib lillahi ta'ala kan gitu. Itu contoh redaksi atau kalimat-kalimat yang diucapkan dalam niat. Tapi perlu diketahui bahwa niat itu dalam hati ya. An-niyatu fi qalbi. Niat itu di dalam hati. Nah, seandainya niat itu dilahirkan semua. Saya niat mau makan pilos ya. Bismillah. Kalau bismillah kan memang aturan baca bismillah memang aturan seperti itu. Nanti HP ini Mas Agus itu ada apa yang sana? Yang merah-merah itu. Nah,
pada waktu Mas Agus nengok ke sana, apa toh Mas Agus kok nggak melafalkan saya niat mau nengok seperti itu? Enggak. Nah, ketika mau apa nih? Rokok. Merokok, saya niat mau merokok tidak diukur seperti itu. Iya. Karena apa? Karena niat itu dalam hati. Seperti itu. Nah, karena kita mau sholat itu ya harus niat. Sholat itu kan ibadah, maka harus ada niat. Nah, niatnya karena Allah. Misalnya mau sholat isya, sholat maghrib, nah, contoh redaksi kalimatnya seperti itu. Tapi mestinya itu untuk orang Arab, ya orang Arab pakainya bahasa Arab tadi itu kan. Dalam hatinya tuh ngomong seperti itu. Tapi kalau diucapkan, saya kira itu ya dibilang wajib. Kalau wajib dasarnya apa? Sudah tahu? Belum atau tidak tahu? Tidak tahu ya. Nah, sekarang tadi sunnah katanya kan, kalau sunnah misalnya itu sunnah apa bukan? Tadi usolin faktor misalnya. Wajib ya. Enggak. Wajib tadi kan enggak ada dasarnya, kan emang enggak tahu dasarnya ya. Enggak tahu. Lah dibilang salah sunnah. Sunnah apa enggak? Sunnah ya. Nah, kalau sunnah tahu dasarnya apa enggak? Enggak tahu. Belum tahu apa enggak tahu? Belum tahu iya, enggak tahu ya. Nah, kayak gitu. Berarti Anda melakukan suatu pekerjaan, suatu pengamalan yang belum didasari atau tidak didasari dengan ilmu, ya. Jadi memakai usoli ternyata alasannya yang nggak tahu, berarti cuma ikut-ikutan toh. Iya. Nah, ikut-ikutan toh gitu ya. Nah, mereka tadi itu usoli itu ya usoli, maksudnya usoli faktor apa misalnya, atau usoli sunatan apa gitu kan. Itu contoh redaksi niat yang mestinya niat itu di dalam hati. Contohnya misalnya kita berdiri mau sholat kan, nah, tentu berdiri itu harus ditata niatnya. Dalam bahasa Arab misalnya saya mau sholat isya ya nama itu usoli, itu kan niatnya dalam hati. Kalau kita orang Indonesia, saya berdiri ini dalam hati, niatnya memang sadar mau sholat isya 4 rakaat, dinati karena Allah. Nah, kalau kita cuma berdiri terus sholat Allahu Akbar, nah terus ditanya lah niat apa tidak tadi. Kalau cuma Allahu Akbar, hatinya itu tidak ada. Kalau kita orang Indonesia atau orang Jawa misalnya, insun arepe ngadegi arepe sholat isya atau sholat sunnah atau sholat apa gitu kan, mestinya ada hatinya itu ada terbersit niat. Kalau tidak ada kan berarti tidak niat. Kalau tidak niat kan tidak diberi pahala. Kalau niatnya selain Allah ya tentu mendapatkan siksa. Itu kalau niat. Nah, pada waktu Mas Agus itu ngambil kopi seperti ini, kan niat mau minum ya. Diucapkan apa tidak? Tidak kan? Tidak. Nah, seperti itu. Kalau tadi Mas Agus bilang wah itu sunnah. Orang-orang mengatakan sunnah, katanya kan ada yang mengatakan sunnah dan wajib. Kalau mengatakan wajib itu dasarnya apa? Kalau mengatakan sunnah itu dasarnya apa? Nah, padahal perlu kita ingat dalam kitab Halil Muslimah itu tercatat bahwa Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar itu mengatakan yang namanya sunnah itu as-sunnatu ma sannahu wa rasuluh la taj'alu khabla ar-ra'i sunnatan lil ummah. Nah itu as-sunnah itu yang disebut sunnah itu ma apa-apa sannahu yang membuat sunnah pada ma. Siapa? Allahu Allah wa rasuluhu, dan juga utusannya Allah. Jadi yang disebut sunnah itu
apa-apa yang Allah memang membuat apa-apa itu atau sesuatu itu sebuah sunnah. Atau Rasul juga seperti itu. Misalnya dulu sebelum turun perintah sholat wajib, sholat malam itu bagi Nabi adalah wajib. Setelah turun sholat 5 waktu, sholat malam itu menjadi sunnah. Nah itu berarti Allah mensunahkan. Contoh itu kan. Kalau sunnahnya Nabi juga banyak gitu kan. Nah, jadi sunnah itu apa-apa yang Allah atau Rasulnya itu mensunahkan. Kan gitu. Kalau tadi usolli, Nabi mensunahkan atau tidak? Kalau jawabnya misalnya iya, di hadis mana? Kan tidak ada, berarti kalau tidak ada berarti bukan sunnah. Kalau wajib hukum mana kan gitu. Nah, saya kasih gambaran. Saya sekali lagi, tapi sebelumnya ya saya mohon maaf, saya tidak menyalahkan. Cuma saya ini beri penjelasan saja, gitu ya. Yang pakai usul ya silakan, yang enggak ya silakan. Tapi tadi saya beri pengertian kalau kita menganggap itu sunnah, mestinya harus ada dasar hukumnya. Terus Sayyidina Umar itu melanjutkan perkataannya, la taj'alu khata' la taj'alu, janganlah menjadikan kalian khata' pada kelirunya pendapat. Sunnatan menjadi sunnah lil ummati, bagi umat. Jadi janganlah pendapat-pendapat yang keliru itu terus mengatasnamakan ini sunnah, ini wajib dan sebagainya. Itu jangan seperti itu. Dijadikan sunnah. Ini seperti ini sunnah. Sehingga umat-umat itu juga mengikutinya. Itu jangan seperti itu. Ya. La taj'alu khata' ar-ra'i sunnatan ummah. Janganlah kalian menjadikan pendapat yang keliru sebagai sunnah untuk umat. Karena nanti bisa menyesatkan kan itu. Nah, berarti ya bukan wajib juga bukan sunnah. Nah, itu seperti itu. Artinya tadi penerapannya saja yang kalau mau sholat, kalau Nabi mengajarkan ya idza qumtum ila sholati fakabbir. Ketika kalian tuh berdiri mau sholat, takbirlah, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Nah, itu tinggal pilih. Nah, itu kita mau sholat, tidak ada keharusan membaca apa gitu. Tetapi balik lagi tadi penjelasan saya bahwa ushul fardhu itu adalah niat yang seharusnya di dalam hati, tidak dilahirkan. Itu memang karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pengamalan itu, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesuatu pengamalan itu memang harus ada niatnya. Lah, kalau orang Arab dicontohkan niatnya pakai bahasa Arab tadi ushul fardhu. Seperti itu. Nah, kalau kita orang Indonesia misalnya, saya sebelum mengerjakan misalnya mengerjakan sholat, saya berniat untuk mengerjakan sholat Isya misalnya. Kalau kita tidak ada bayangan seperti itu, berarti kalau kita sholat begitu, lah terus niatnya mana? Kan harus di dalam hati ya. Saya mau ke Jakarta, kan ada kerentek, ada unek-unek dalam hati itu, oh saya mau ke Jakarta. Tapi kan cuma dalam hati. Seperti itu. Oh, saya mau mengerjakan sholat Isya, bisa berdiri. Kita akan lihat, nah, saya berdiri mau sholat karena Allah. Nah, baru takbir. Jangan berdiri itu nggak ada niatnya sama sekali. Nah, terus takbir itu ya berarti nggak niat. Makanya tadi itu niat tadi, redaksi tadi, kata-kata ushul fardhu duhri misalnya, apa ushul sunatan apa. Nah, kalau kita misalnya orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kita masing-masing juga boleh. Saya berdiri mau niat mau sholat sunnah hajat misalnya karena Allah, dalam hatinya terus baru takbir Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Nah, berarti itu tadi cuma redaksi contoh ya, mencontohkan
apa tuh kata-kata niat atau redaksi susunan kata untuk sebuah niat mau apa gitu. Jadi pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya, yang keliru itu jangan dijadikan sunnah. Oh ngomong ini sunnah. Oh ngomong sunnah kok ditanya dasarnya nggak ada, itu berarti bukan sunnah. Ingat bahwa itu tidak boleh, karena kita tidak boleh taklid. Taklid itu apa? Atakal itu qabulul koil apa? Qabulul koil bila hujah. Nanti atakal itu adapun taklid itu qabulu koili menerima ucapannya orang yang berkata ya, bila hujatin dengan tanpa dasar. Kalau tadi Mas Agus itu berarti mengucapkan kayak itu tidak ada dasarnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, gitu. Harus ada dasarnya itu ya, Mas. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Namun demikian, ya kita di Indonesia ini, apalagi negara kita ini, untuk sangat diperlukan kesadaran kita untuk selalu toleransi agar menjaga keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, sehingga tidak terpecah belah. Apa yang musolih silakan, ya tidak silakan. Cuma kita beri pengertian dasarnya biar memakai usoli harus ada dasarnya, tidak memakai usoli juga harus ada dasarnya, yang itu. Dan kita tidak boleh menghina sesama Islam. Jangan lagi sama Islam, sama orang yang menyembah selain Allah saja tidak boleh. Itu dalam surat Al-An'am ayat 108, insya Allah itu kalau nggak keliru. Mungkin Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbu, dan janganlah mencaci maki kalian alladzina, pada orang-orang yad'una, yang menyembah mereka min dunillahi, dari selain Allah. Jadi kalian jangan mencaci atau mencela terhadap orang lain ya yang menyembah selain Allah. Berarti non-Islam misalnya, itu kita tak boleh untuk mencacinya. Gitu. Kenapa? Karena fa'ala subbuh adwan bighairi ilm. Nah, kalau kita tuh mencaci pada mereka yang menyembah selain Allah, fa'ala subbuh, maka menjadi sebabnya mencaci mereka Allah pada Allah. Sebuah aduan dengan cacian. Aduan ini asalnya dari kata ada yaitu aduan, udwanan. Nah, itu kalau makna itu ya bisa berlari, bisa berpaling, bisa hanya menganiaya, atau aduan berarti ya penganiayaan, lari. Nah, itu lebih tepatnya kalau dalam kalimat ini ya prakteknya kalau orang kita mencaci maki pada mereka yang menyembah selain Allah, mereka juga mencaci Allah, akhirnya gitu, memusuhi atau menganiaya Allah, atau ikut mencela gitu. Padahal Allah tidak salah. Allah yang mempunyai alam semesta ini, Allah yang maha adil, malah dicela oleh siapa? Oleh mereka yang
menyembah selain Allah. Kenapa? Karena perbuatan kita misalnya menghina mereka. Itulah kenapa kita nggak boleh mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah, yang tidak seagama dengan kita. Nah, bigori ilmin, dengan tanpa ilmu, ya. Jadi mereka mencaci maki Allah atau menganiaya, ya, dengan tanpa dasar ilmu. Ya, iya wong awam nggak sempurna, apa dikatakan dicacikan tidak pas itu tanpa ilmu. Kadzalika demikian itu. Zayana, ya, telah menghias-hiasi kami Allah likuli umatin, bagi tiap-tiap umat amalahum pada amalan mereka. Tsumma ila rabbihim, kemudian itu kepada Tuhan mereka, ila rabbihim marji'uhum, adapun tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum, maka akan menceritakan siapa awhum pada mereka, bima dengan apa-apa kan yang ada mereka itu yakmaluna, sama mengerjakan. Jadi yang jelasnya itu bahwa adanya orang itu kok ada yang menyembah pada Allah, ada yang tidak, ya, ada yang tidak, semua macam-macam lah pokoknya, ya. Itu karena apa? Karena Allah memang sudah menghendaki seperti itu. Amalan-amalan manusia di dunia ini itu bermacam-macam. Ada yang menentang pada Allah, yang merasa benar. Ada yang menyembah pada Allah, ada yang menyembah pada Allah secara murni, ada yang menyembah Allah secara tidak murni. Yang menyembah Allah tapi tidak murni, ya banyak. Gitu. Nah, karena itu memang Allah menghendaki seperti itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin, mereka semuanya itu merasa benar, dihias-hiasi oleh Allah pengamalan mereka. Ya, mereka merasa benar, ini benar gitu. Nah, benar-benar dan tidaknya itu mestinya harus diukur dengan hukum. Kita mengatakan benar ya harus ada dasarnya, mengatakan salah harus ada dasarnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalun tsumma ila rabbihim marji'uhum. Nah, kemudian apa? Kembalinya adalah pada Tuhan mereka. Artinya pada Allah. Semua makhluk yang berbeda-beda dalam peribadatan itu, semua nantinya tuh akan pulang, akan mati, akan kembali pada Allah. Kemudian akan ditanya oleh Allah. Allah akan menanya tentang pekerjaan atau pengamalan-pengamalan mereka, pengamalan kita semua itu besok juga akan ditanya. Nah, itu summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Apa yang kita kerjakan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oh, kenapa seperti itu? Ya karena kita ini kan sedang ujian. Ujian bagaimana? Nah, itu dalam surat At-Tabarok gitu kan. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa itu alladzi ada khalaqal mauta, khalaqa yang menjadikan al mauta pada mati atau kematian, wal hayata dan hidup atau kehidupan, liyabluwakum supaya menguji siapa Allah pada kalian, ayyukum manakah kalian ahsan yang lebih bagus apanya amalan pengamalannya. Jadi Allah itu sedang menguji kita semua, menguji manusia yang ada di alam ini. Nah, terus Allah menurunkan ini kitab yang patut untuk diikuti. Nah, terus di situ diterangkan oleh masing nabi-nabi dari berbagai umat, ya, berbagai era siapa, misalnya kalau waktu zaman siapa itu muat dituruni, diterangkan oleh nabinya masing-masing. Tapi toh semua ya tidak percaya, ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, itu yang percaya
sesuai dengan aturan dia nantinya akan selamat, yang tidak juga nantinya akan mendapat resiko. Nah gitu. Ya, nah, berpesan ya di sini, mari kita beribadah ya sesuai dengan dasar tuntunannya, karena kebenaran itu diukur dengan apa? Dengan hukum. Kebenaran itu bukan diukur dengan keyakinan kita. Kalau keyakinan kita orang bertiga semua meyakini masing-masing punya keyakinan dan semua itu merasa benar. Nah kalau kebenaran itu diukur dengan keyakinan kita, kalau keyakinan saya seperti ini berarti benar, karena keyakinan aku seperti itu sudah benar, sudah benar semua, padahal berbeda. Ya tidak seperti itu. Contohnya misalnya ya, kita pergi ke daerah gunung, kadang kita sholat di situ masjid ya. Nah, ini kok padahal masjidnya di misalnya sholatnya di Jawa, di Pemalang misalnya ini. Kita sudah ngadapnya ke sana kan, ke kiblat. Nah, tapi kita merasa kadang-kadang sholat kok masjidnya kok ada kesolatan. Terus apakah kita ketika sholat di masjid itu kita putar? Ini sholat tuh ngadapnya masjidnya kok sholatan. Terus kita putar menurut pemikiran kita. Padahal masjidnya sudah benar. Orang yang tahu itu kok sholat malah menghadap ke utara. Ya, dia merasa benar tapi benar sendiri. Nah, ada orang yang benar itu ya, walaupun saya ini sholat di pegunungan ini, di masjid ini, perasaan saya kok menghadap ke selatan, padahal ini sudah menghadap kiblat benar. Ini itu. Nah, tetap kita sholat mengikuti masjid itu karena masjidnya sudah diukur dengan kompas. Ini hadapnya ke kiblat ya. Nah, perasaan kita kok sudah mengikuti masjid itu, perasaan kita hadapnya ke selatan. Tetap kita nggak mau memutar karena yang benar ini saya yang keder. Nah, berarti kebenaran itu bukan mengikuti diri kita, tapi mengikuti kompas, mengikuti hukum. Ini masjid sudah diukur secara alat itu ke sana ke kiblat. Perasaan saya ini yang nggak benar ini. Maka saya tidak mengikuti perasaan saya, walaupun ini sholatnya ya sebenarnya sudah pas menghadap kiblat, tapi perasaan saya menghadap selatan. Saya nggak ikuti ikutan terus nuruti nafsu saya terus putar. Nah, karena saya salah. Nah, itulah kebenaran. Meskipun diri kita itu tidak setuju, diri kita itu ragu-ragu, ikutlah yang benar, hukum. Nah, hukum itu sudah pasti benar. Kalau ada hukum yang sudah jelas, kita kok kayaknya ragu-ragu, kayaknya itu kesalahan kita. Itu harus sadar bahwa ini saya salah, saya harus mengikuti hukum. Itulah cara ibadah yang benar, mengikuti hukum, bukan mengikuti kebanyakan orang. Tak boleh Nabi Muhammad saja ditegur. Wala tuti aktsara man fil ard yudillu an sabilik. Yudillu an sabilillah. Nah, jadi janganlah kamu Muhammad mengikuti kebanyakan mereka. Jadi kalau kamu mengikuti kebanyakan mereka, pendapatnya murah gitu, kau akan tersesat dari jalannya Allah. Seperti itu. Nah, tadi ayatnya Jawa seperti itu apa? Nah, kalau nggak salah, kalau salah ya mohon maaf. Tadi yang jelas intinya seperti itu. Kalau wala tutik akal man fil ard yudilluka an sabilillah wa an sabilillah insyaallah. Maaf saya bukan kiai, makanya salah itu. Jawa seperti itu, Mas. Nah, ya. Harus mengikuti hukum ya. Iya. Ya, hukum apa itu? Ya, untuk hukum yang tertulis itu kitabnya terutama adalah kitab yang pokok adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Lalu kitab Nabi pernah mengatakan gini, Allah ini utitul kitab aku ini diberi kitab semisal Al-Qur'an. Yaitu hadis maksudnya itu. Seperti itu. Jelas? Jelas ya, tahu kita Mbak. Nah itu ya, saya mau pamit dulu. Ya Mbak, makasih Mbak. Silakan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.